Halo semua, saya Esther Yuli Putri Satya, NPM 208310113 dari Universitas Sains dan Teknologi Jayapura. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai teori-teori hubungan internasional. Yang pertama ada teori realisme. Dalam perkembangan studi hubungan internasional, realisme merupakan perspektif yang dominan sejak 1940-an, menggeser perspektif idealisme yang dominan sejak 1919 sampai 1930-an dalam mewarnai studi dan penstudi hubungan internasional. Perspektif realisme tidak hanya membentuk teori-teori tentang politik internasional, tetapi juga mewarnakan perspektif politik internasional pada era antar perang itu. Perspektif realisme disumbang oleh para pemikir realis sebelumnya, tetapi pembentukannya sebagai sebuah perspektif teoretik untuk studi hubungan internasional baru terjadi setelah 1919 ketika ilmu hubungan internasional secara resmi dimulai dan dominan sejak 1940-an. Yang kedua ada teori liberalisme. Liberalisme dijelaskan oleh Mansbench dan Revert mempercayai bahwa dalam aspek politik, aktor dapat mendapat untung bersama atau mendapat kerugian bersama yang dikenal dengan variabel sum-gam. Kelompok liberalisme juga menekankan pemenuhan aktor atas keuntungan absolutnya atau absolute gains, yaitu kondisi di mana semua aktor mendapatkan keuntungan dari suatu hubungan internasional. Penjelasannya lainnya dari varian dari liberalisme yaitu neoliberalisme, bahwa setiap aktor saling bergantung dengan aktor yang lainnya dalam hal mempertahankan keberlangsungannya dan juga memiliki takdir yang dibagi bersama. Terdapat 3 asumsi dasar. Pertama, yaitu liberalisme memandang positif terhadap sifat manusia. Kedua, liberalisme yakni bahwa hubungan internasional dapat bersifat kooperatif daripada konfliktual. Dan yang ketiga, liberalisme percaya pada kemajuan. Pada asumsi ketiga ini, kaum liberal percaya bahwa kemajuan yang dimaksud adalah kemajuan di banyak bidang kehidupan. Yang ketiga ada teori idealisme. Idealisme dalam kebijakan luar negeri adalah pemahaman bahwa sebuah negara harus menjadikan pemikiran politik dalam negerinya sebagai tujuan kebijakan luar negerinya. Misalnya, seorang idealis percaya bahwa mengentaskan kemiskinan di dalam negeri harus dilengkapi dengan pengentasan kemiskinan di luar negeri. Liberalisme menyatakan bahwa pilihan negara bukan kemampuan negara, adalah penentu perilaku negara yang paling utama. Tidak seperti realisme, teori bahwa negara adalah pelaku tunggal. Liberalisme juga menyertakan kemajemukan perilaku negara. Liberalisme secara harfiah bisa dikatakan sebagai sebuah ideologi mengenai kebebasan atau liberté. Namun dalam studi hubungan internasional, liberalisme adalah salah satu teori untuk memahami suatu permasalahan mengenai realitas interaksi antar negara. Yang keempat ada neorealisme. Neorealisme memiliki perbedaan pandangan tentang power dengan realis. Jika realis mengutamakan dan menekankan pentingnya kekuatan militer, neorealis lebih berpandang luas bahwa power adalah akumulasi dari seluruh sumber daya untuk memaksa dan mengontrol negara lain dalam sistem internasional. Neorealis atau realisme struktural merupakan teori hubungan internasional yang dicetuskan oleh Kenneth Waltz tahun 1979 dalam bukunya Theory of International Politics. Waltz mendukung pendekatan sistematik, yaitu struktur internasional berperan sebagai pengekang perilaku negara sehingga hanya negara yang kebijakan-kebijakannya berada dalam cakupan yang diharapkan bisa bertahan. Sistem ini sama seperti model mikroekonomi ketika firma menetapkan harga dan kuantitas sesuai pasar. Neorealisme memiliki perbedaan pandangan tentang power dan realis. Jika realis mengutamakan dan menekan pentingnya militer, neorealis lebih berpandang luas pada power, akumulasi, dan seluruh sumber daya untuk memaksa dan mengontrol negara lain dalam sistem internasional. Yang kelima ada teori neoliberalisme. Pemikiran dasar neoliberalisme terdapat beberapa prinsip yang dapat mencerminkan perilaku seseorang sebagai tindakan sosial yang liberal. Orang yang menggunakan prinsip neoliberalisme dalam kehidupan sehari-hari akan terlihat individualisme, rasionalisme, kebebasan, tanggung jawab, keadilan, dan toleransi. Individualisme akan terlihat dari kebijakan yang dibuat dalam sebuah sistem pemerintahannya. Semua kebijakan akan mengarah pada kebebasan hak atas individu, kepentingan pribadi merupakan suatu yang utama. Rasionalisme merupakan cara berpikir orang liberal dengan segala rasionalitas akan peristiwa tertentu. Segala hal yang dilakukan harus dapat dipahami dengan akal pikiran dan segala hal yang terjadi harus diterima dengan logis. Yang keenam ada teori Marxisme.
teori Marxisme memberikan analisa yang luas tentang kelas sebagai faktor utama di dalam hubungan internasional, hubungan ekonomi, atau economic relationship. Sebagai dinamika utama atau the key dynamical, dan keadilan dan kesetaraan internasional sebagai landasan normatif terpenting. Teori-teori neo-Marxis meminjamkan konsep-konsep yang ditulis oleh Marx dalam penjelasan perkembangan kapitalisme seperti eksploitasi dan proletariat. Perbedaan utama yang dimiliki neo-Marxisme terhadap Marxisme klasik adalah kemampuan yang lebih konseptual dan metodologis dalam menggunakan teori-teori yang disusun oleh Marx, Hegel, dan Lenin. Yang ketujuh, teori konstruktivisme. Dalam hubungan internasional, konstruktivisme adalah pandangan bahwa aspek-aspek penting hubungan internasional dikonstruksi oleh sejarah dan masyarakat, bukan dampak mutlak dari sifat manusia atau ciri khas politik dunia lainnya. Konstruktivisme adalah suatu pandangan yang menyatakan bahwa hubungan internasional sebagai salah satu bentuk hubungan sosial yang merupakan hasil dari interaksi faktor-faktor material dan faktor-faktor ideasional. Terdapat dua gagasan kunci konstruktivisme yang relevan bagi studi hubungan internasional. Pertama, keyakinan bahwa struktur-struktur yang menyatukan umat manusia lebih ditentukan oleh shared ideas atau gagasan-gagasan yang diyakini bersama daripada kekuatan material, dan yang kedua, kepercayaan bahwa identitas dan kepentingan aktor-aktor lebih ditentukan oleh shared ideas daripada faktor-faktor alam. Yang terakhir yaitu postmodernisme. Postmodernisme merupakan teori sosial yang berasal dari kelompok filosof Perancis pasca perang yang menentang filsafat eksistensialisme yang dominan pada saat itu. Walaupun begitu, postmodernisme tidak memasuki hubungan internasional sampai pada sekitar tahun 1980-an. Menurut Faccius, tahun 1995, teoritis ini berupaya untuk membuka ilmuwan dasar atas penjara konseptualnya. Teoritis ini yang terkenal dalam studi hubungan internasional adalah Richard Ashley, yaitu kaum postmodernisme membuang keraguan dalam kepercayaan modern bahwa ada pengetahuan yang objektif di atas sebuah fenomena sosial. Kaum postmodernisme ini melihat neorealisme sebagai esensi dari kesalahan intelektual dan kesombongan akademik. Teoritis ini dalam hubungan internasional menolak anggapan tentang realita dan tentang kebenaran, tentang pemikiran bahwa ada pengetahuan terus-menerus meluas tentang dunia manusia.